Ya, kita akan membuka sosialisasi kita malam hari ini dengan doa pembukaan. Ibu Nevi akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Jadi guru ada tuh. Mari Bapak Ibu kita mengambil sikap berdoa. Kita akan berdoa kepada Tuhan, anak-anak semua. Mari kita dengan sopan berdoa memohon pertolongan Tuhan dalam ibadah Zoom ini dan berlangsungnya sosialisasi kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Pujilah Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas pertolongan dan kemurahan Tuhan. Sehingga kami pada malam hari ini boleh diperjumpakan kembali untuk sosialisasi melalui Zoom. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati sosialisasi kami, ibadah singkat yang akan diadakan, bahkan sosialisasi yang akan dilaksanakan dari awal hingga akhir, biarlah jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya signal yang ada Bapak biarlah menolong, Tuhan memberkati sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik. Ini doa kami Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa dan memohon. Di dalam nama Allah Bapa, Putramu Yesus Kristus, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Nevi. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan dengan pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu boleh mengikuti dari rumah. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Ku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Ku, memuliakan nama-Mu. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Allah. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan. Kami boleh
pada malam hari ini untuk Zoom akan sosialisasi untuk PAUD dan SD. Kiranya Tuhan memberkati. Kok nggak ada ya? Kelas 2. Ada lah. Bukan dah. MIKA. Ada bantu. Masa Eko. Eki dia. Ibu dimatikan, Bu. Oke. Ada. Malam hari ini saya akan share screen untuk firman Tuhan. Anak-anak dan juga orang tua, baik dari SD maupun juga PAUD. Nggak bisa Pak Aldo. Sebentar ya Bapak Ibu. Nggak bisa gitu. Tak bisa. Kok bisa? Kita tak main game. Lah, enak banget dengar itu. Ada waktu dengan Tidak. Baik, mari saya akan membacakan firman Tuhan hari ini dari Yesaya pasal 26 ayat 3 sampai 4. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini adalah perenungan saya beberapa waktu yang lalu. Konteks pada firman Tuhan ini adalah di mana bangsa Israel mengalami banyak hal penderitaan, beberapa hal yaitu dari bangsa-bangsa yang datang mengepung mereka, bangsa-bangsa yang datang untuk melawan mereka sehingga mereka mengalami penderitaan. Nabi Yesaya sebagai nabi Allah menguatkan hati bangsa Israel untuk tetap percaya kepada Allah bahwa Allah akan memberikan kelepasan ataupun kelegaan. Nah, menarik ketika saya belajar firman Tuhan ini, ada kata perfect peace, artinya shalom yang sempurna, damai yang sempurna, yang Allah berikan kepada siapa? Nah, setidaknya seperti ini terjemahannya. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan mengawasi, bahkan memperhatikan dalam damai yang sempurna orang-orang yang pikirannya, hatinya, kehendaknya teguh. Nah, teguh di sini tabah, sabar, mantap, atau kukuh, kokoh. Nah, Tuhan yang akan memberikan damai yang sempurna. Pertanyaannya, damai yang sempurna ini seperti apa? Begitu. Damai tidak bisa didapatkan oleh karena kondisi. Bisa jadi ketika saya sehat atau baik-baik saja, fine-fine saja, teman saya ada yang sakit, tetapi justru dia lebih memiliki hati damai dibandingkan saya. Karena damai tidak didapatkan oleh kondisi. Bahkan damai tidak bisa dibeli dengan apapun. Nah, damai yang sempurna ini, yang dari Tuhan ini, karena memiliki pikiran yang teguh, yang disandarkan, yang dilandaskan kepada kepercayaan terhadap Allah. Sehingga firman Tuhan yang tadi kita baca, ada 2 kali diulang kata, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Allah, karena dia gunung batu yang kekal. Nah, Bapak Ibu, ada banyak hal yang mengganggu pikiran kita, bukan? Ada banyak hal yang mungkin yang mengusik hati kita. Belajar dari rumah sudah dimulai beberapa waktu yang lalu. PJJ dimulai lagi oleh karena bagaimana kita dengar COVID naik di tempat kita. Nah, mungkin orang tua menjadi pusing, bisa jadi stres, guru juga. Tetapi firman Allah mengingatkan saya dan saudara dan kita semua, bagaimana pikiran kita tertuju kepada Allah sehingga hati kita bisa damai. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, bahkan beragam. Tetapi bukan tantangan yang lebih besar dibandingkan Allah. Saya kembali diingatkan oleh firman Tuhan ini ketika merenungkan ini beberapa waktu yang lalu. ya. Nah, menarik ketika saya belajar lagi kata trust, percaya di sini dari teks ini. Bagaimana saya, bagaimana kita, bagaimana bahkan juga keluarga per keluarga atau pribadi per pribadi, bagaimana trust melekatkan diri kepada Allah, bagaimana curhat bercerita kepada Allah, karena konteks bangsa Israel juga diajak oleh Nabi Yesaya
untuk berdoa, menyembah Allah, sekalipun kondisinya mungkin sakit, sekalipun kondisinya menderita atau dikepung oleh berbagai bangsa. Tapi bagaimana belajar melekatkan diri, curhat, bercerita kepada Allah. Percaya itu artinya merasa aman, bahkan menanti dengan sabar dan berpengharapan kepada Allah. Saya sangat dikuatkan oleh firman Tuhan ini beberapa waktu yang lalu ketika saya mengambil waktu untuk boleh menikmati bagian firman Tuhan ini, sehingga saya rindu membagikannya kepada Bapak Ibu. Percaya kepada Allah harus disertai dengan ketaatan. Tidak mungkin seseorang percaya hanya berdoa saja tetapi tidak melakukan tindakan. Karena trust and obey, percaya itu harus disertai dengan ketaatan. Jadi melalui firman Tuhan hari ini, hati kita yang teguh, pikiran kita yang fokus akan mengalami shalom, itu akan mengalami damai dari Allah itu dengan menaruh percaya kepada Allah. Kepercayaan kepada Allah, Allah yang tidak terlihat tetapi Allah nyata, yang bisa dirasakan dalam diri kita, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun dan menolong kita. Bahkan Tuhan memakai banyak orang, bahkan banyak situasi yang mungkin kita tidak mengerti, tetapi untuk kebaikan kita. Jadi saya secara pribadi pun belajar untuk taat, belajar untuk setia, belajar untuk percaya terus kepada Allah. Sekali lagi, damai tidak bisa didapatkan dengan usaha kita, tetapi bagaimana Allah memberi dan memperhatikan, bahkan mengawasi saya dan Bapak Ibu ketika fokus atau pikiran kita konsentrasi kepada apa yang Allah perbuat. Sesungguhnya kalau kita mau jujur, terlalu banyak kebaikan Tuhan dibandingkan apa yang kita alami atau masalah-masalah di sekitar kita. Sejujurnya kalau kita punya waktu terdiam di hadapan Tuhan, kita akan mengatakan thanks God, terima kasih Tuhan. Sesungguhnya terlalu banyak dan terlalu baik Tuhan. Tetapi yang kadang mengusik dan menguras pikiran, ketakutan, kecemasan, kepanikan, bahkan juga masalah-masalah yang lain membuat kita akhirnya sedikit demi sedikit tersingkir dari kebaikan-kebaikan Allah yang luar biasa itu. Nah, mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk terus belajar berharap, belajar percaya, dan belajar taat kepada Allah. Firman Tuhan yang sangat singkat ini, sebagai kesimpulannya, Tuhan Yesus sajalah sumber damai. Dia saja yang bisa memberikan damai itu kepada orang yang percaya kepada Dia tentunya. Yang mengarahkan pikiran dan hatinya untuk tetap teguh di dalam Dia. Ada banyak tantangan, ya. Ada banyak pergumulan, ya. Bahkan beragam. Tapi satu hal yang pasti, sesungguhnya Tuhan setia, bahkan sangat setia. Dia tidak pernah melepaskan tangannya. Dia selalu pegang kita. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Kiranya orang tua dikuatkan juga sebagai perpanjangan tangan kami, Bapak Ibu guru, untuk menolong anak-anak, untuk mendidik anak-anak di rumah. Sebagai penutup dari firman Tuhan yang sangat singkat ini, saya mau membagikan satu video singkat untuk menolong kita tetap fokus kepada apa yang Tuhan mau. Karena memang hidup ini sangat singkat, hidup ini sementara, sangat sebentar, tetapi kita terus belajar dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Lord, it had
Ya, biarlah video singkat tadi menolong kita semua untuk tetap percaya kepada Tuhan apapun yang kita alami. Anak-anak juga belajar di rumah, tetap percaya kepada Tuhan dan taat kepada orang tua. Mari untuk menutup firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu, yang hatinya teguh Kau jagai dengan damai sejahtera. Tuhan, tolong kami untuk mengarahkan hati dan pikiran kami. Tolong kami untuk meletakkan pengharapan kami hanya kepada Kristus saja, yang telah menolong bahkan membebaskan kami dari kutuk dosa. Berkatilah orang tua, anak-anak, berkatilah juga anak-anak, berkati Bapak Ibu terus sekalian. Tolong kami Tuhan terus untuk bergandengan tangan di dalam mendidik anak-anak, mendidik jiwa-jiwa yang Tuhan karuniakan, yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi bahwa sesungguhnya tangan-Mu tidak pernah melepaskan tangan kami. Engkau selalu memegang kami dengan tangan kanan-Mu. Engkau selalu menuntun bahkan memberikan banyak hal kepada kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat kepada kami. Ada banyak cara yang Tuhan pakai untuk menghibur, menguatkan, memampukan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bisa lihat. Masyarakat gambarnya punya konten di Ya Pak Aldo, saya sudah buat post ya. Lu ayo. Ibu, sekalian. Ibu aku, apakah langsung ke saya, Ibu aku? Ya, silakan Ibu. Ayo kita jumpa. Ya, oke, selamat malam, Shalom Bapak Ibu dan anak-anak. Nanti karena saya mohon maaf karena Zoom ini terbatas hanya 100 orang, jadi nanti untuk yang SD kelas 1 ya mohon perhatian sebentar ya Bapak Ibu ya, kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3, 4, 5, 6 nanti setelah sosialisasi umum dari saya akan mengikuti sosialisasi dari wali kelas. Jadi nanti yang untuk SD silakan keluar, nanti wali kelas akan fasilitasi untuk di grup akan disampaikan link Zoom untuk masing-masing kelas ya. Supaya yang tidak hadir, yang tidak bisa masuk, yang tidak bisa masuk di Zoom saat ini tetap bisa ikut sosialisasi yang di kelas. Yang PAUD, untuk yang PAUD bisa tetap ya, untuk yang PAUD bisa tetap tinggal di sini. Oke. Saya akan menyampaikan materi sosialisasi secara umum. Pak Aldo bisa tolong untuk share screen. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Bu Indah yang sudah kembali menguatkan kita. Saya teringat awal-awal Maret 2 tahun yang lalu, ya, kita sangat tertatih-tatih dan kaget gitu ya untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh, baik itu guru dalam mempersiapkan pembelajaran dan juga orang tua juga yang pastinya kesulitan di awal untuk membimbing anak-anak di rumah gitu. Tetapi puji Tuhan, kita bersyukur kalau kita mau seperti Bu Indah tadi sudah ingatkan, kalau kita mau duduk diam dan memikirkan kebaikan Tuhan, kita akan menemukan begitu banyak yang Tuhan sudah kerjakan, pemeliharaan Tuhan kepada kita sampai saat ini, walaupun kondisinya masih sulit gitu ya, dan bahkan kita harus PJJ kembali, tapi Tuhan menguatkan kita semua, memberikan kemampuan baik buat guru dan juga orang tua dan juga buat anak-anak. Pak Aldo, apakah sudah bisa share screen-nya, Pak Aldo? Oke, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah untuk pelaksanaan BDR atau belajar dari rumah. Sudah kita mulai sampai tanggal 16 Maret untuk sementara. Jika tidak ada perubahan, kita akan mulai kembali PTM terbatas tanggal 17 Maret 2022. Jadi sekali lagi dimohon kita untuk terus bisa bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, guru, wali kelas, supaya tidak berdampak terlalu besar lagi pada learning loss gitu ya. Jadi 2 tahun pandemi sudah terjadi learning loss, ketinggalan
pembelajaran yang sangat besar gitu ya, evaluasi kami di sekolah, anak-anak yang mulai kembali PTM, khususnya dalam hal calistung, membaca, menulis, berhitung yang dasar saja, tambah kurang kali bagi gitu ya, mesti kita harus bekerja lebih keras lagi gitu. Jadi ya kami berharap bukan hanya dari kami pihak sekolah, guru, tapi juga Bapak Ibu semua juga yuk sama-sama kita dukung kembali semangat di anak-anak gitu ya, yang masih membaca menulisnya masih susah, walaupun sudah kelas 4 atau kelas 5 misalnya masih susah untuk membaca menulis, kita latih lagi gitu ya, anak-anak semangati untuk mereka boleh berlatih. Kemudian juga matematika ya tidak berharap yang terlalu tinggi gitu ya, matematika dasar yang penting menambah, mengurangi, membagi, mengali, itu anak-anak bisa gitu. Karena hasil evaluasi beberapa anak yang kami jumpai yang sudah kelas besar pun mereka bahkan sudah istilahnya lupa gitu ya, bahkan menambah, mengurangi pun sudah gagap istilahnya gitu ya. Nah, ini memang pengaruh dari PJJ, dari pandemi anak-anak belajar di rumah. Jadi mari sekali lagi kita bersama-sama mendukung untuk memotivasi anak kita supaya tetap tekun. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini khusus untuk SD, mulai Senin depan 7 Maret sampai sebelum PTS akhir Maret, kita akan mengadakan remedial. Jadi remedial tujuannya untuk perbaikan atau membantu anak yang kesulitan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Nanti wali kelas di sosialisasi kelas masing-masing setelah ini akan menjelaskan bagaimana sistemnya gitu ya, dan siapa saja yang nanti akan dihubungi secara pribadi oleh wali kelas yang ikut dalam remedial ini. Kemudian beberapa waktu yang lalu mungkin sudah disampaikan, kita akan ada vaksin usia 6 sampai 11 tahun di tanggal 11 Maret 2022 Jumat depan gitu ya, tapi karena kondisi PJJ kembali, jadi jadwal vaksinnya ditunda gitu ya Bapak Ibu. Nanti kita tunggu info lebih lanjut dari Puskesmas kapan lagi jadwal untuk SD Makedonia, khususnya yang siswa SD ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah mengisi form dan menuliskan bahwa anaknya tidak setuju untuk divaksin, bukan karena sudah divaksin gitu ya, tapi mungkin karena alasan lain, tapi berharap untuk bisa datang saja dulu. Jadi nanti waktu vaksin akan dijadwalkan kembali, bagi orang tua yang mungkin masih ragu-ragu atau apa gitu ya, datang saja dulu. Nanti pihak Puskesmas akan melakukan screening, akan dijelaskan kembali oleh pihak Puskesmas. Kalau Bapak Ibu masih berkeberatan, tidak masalah gitu ya. Yang jelas Bapak Ibu sudah tahu informasi yang lebih lengkapnya dari tugas dari Puskesmas yang akan datang. Oke, lanjut Pak. Oke, berikutnya untuk penerapan protokol kesehatan. Terima kasih, kami berterima kasih banyak untuk Bapak Ibu, anak-anak juga yang selama ini ya kita bosan gitu ya dari pihak sekolah juga selama melaksanakan PTM terbatas di sekolah, terus belajar untuk konsisten untuk menerapkan protokol kesehatan, masker, jaga jarak, cek suhu, cuci tangan, masuk lingkungan sekolah dalam keadaan sehat. Kemudian kami juga berharap karena masih ada yang flu, batuk, mungkin Anda apa-apa gitu ya, dan anaknya dibiarkan masuk ke sekolah gitu ya. Nah, kami berharap nanti kalau sudah mulai boleh lagi PTM lagi sama pemerintah, ya kita benar-benar menjaga gitu ya Bapak Ibu ya, untuk kita semua kenyamanan kalau flu, batuk, demam, lebih baik belajar dari rumah. Kemudian juga tidak masuk sekolah jika ada anggota keluarga yang isoman, ini juga penting ya. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya selama ini. Bagi yang mungkin ada evaluasi kami juga, ada beberapa orang tua juga yang antar jemput yang tidak menggunakan masker gitu ya. Nah, kami berharap ayo sama-sama menjaga gitu ya, menggunakan masker. Lalu ya kita akan terus lakukan ini sampai pemerintah mencabut status pandemi dan bisa bebas lagi beraktivitas seperti dulu. Oke, lanjut Pak Alda. Oke, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tentang ya ini juga masih
gitu ya Bapak Ibu terhadap dan ini juga pengaruh dari belajar di rumah terlalu lama pada saat itu gitu ya. Jadi kami melihat bahwa sekali orang tua di rumah mengawasi anak-anak dalam penggunaan HP atau gadget lainnya yang mereka pakai untuk online atau untuk games atau bersosial media gitu ya. Kita kalau kita mencari banyak informasi, kita akan menemukan info-info yang mengkhawatirkan gitu ya di sosial media yang akan berpengaruh pada anak, bisa jadi dalam cara dia bertutur kata gitu ya, dalam cara dia berteman, bersosialisasi, kemudian juga hati-hati untuk ada predator-predator seksual gitu Bapak Ibu ya di sosial media yang mengincar anak-anak gitu yang mungkin dijadikan teman dekat atau apa, ini tuh harus hati-hati. Jadi kami berharap orang tua benar-benar mengawasi anak-anaknya dalam penggunaan HP atau gadget mereka, dan kemudian juga games online gitu ya. Pengaruh kecanduan saya akan sampaikan sedikit gitu ya, mungkin Bapak Ibu juga lebih banyak tahu informasi, nanti bisa saling berbagi. Contohnya anak jadi mudah cemas, gampang tersinggung, kemudian emosi mudah terpancing, konsentrasi terganggu gitu ya, mengganggu fungsi otak atau fungsi kognitif dia, kemudian berkurangnya keterampilan sosial gitu ya, kemudian ada gangguan fisik juga, mata gitu ya misalnya atau tangan gitu. Nah, mari kita cari apa ya, sekarang kan banyak seminar atau seminar tentang pola asuh, pola didik, atau lebih khusus lagi tentang bagaimana menangani anak yang sudah kecanduan games gitu ya. Bapak Ibu bisa mengikuti, saya pikir yang free, yang gratis maupun yang berbayar kalau misalnya ada kesulitan gitu ya di rumah untuk menangani anak-anak yang sudah kecanduan bermain games. Nah, kalau Bapak Ibu juga punya info-info yang bermanfaat, yang penting dalam hubungannya dengan ini gitu ya, mendidik anak di rumah, bisa berbagi, silakan izin dulu ke wali kelas, sampaikan saya mau share info ini gitu ya. Saya merasa ini berguna bagi saya, bermanfaat bagi saya, atau bagus untuk diketahui oleh orang tua yang lain. Silakan sampaikan kepada wali kelas supaya bisa share atau berbagi infonya di grup. Oke, demikian materi dari saya, Bapak Ibu. Nanti dilanjutkan lagi dengan wali kelasnya masing-masing di kelasnya masing-masing. Jika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan sampaikan kepada wali kelas. Kalau wali kelas bisa memfasilitasi, akan langsung difasilitasi. Jika tidak, di keep dulu, disimpan dulu. Nanti akan ditanyakan atau kami bahas bersama-sama. Apakah ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain sebelum kita berpisah di ruangan yang umum ini? Tidak ada? Tidak ada, Bu Min. Oke, Pak Aldo bisa ambil foto dulu, Pak, sebelum sosialisasi ke kelas masing-masing. Ini janganlah ya. Oke, Bapak Ibu semua, anak-anak, bisa di-mute dulu semuanya. Oke, hitungan ketiga ya. Slide pertama. Ya, pose 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide kedua. Enggak tahu ya slide pertama, kedua, ketiga, yang penting pose aja dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga. Pose 1, 2, 3. Oke, slide keempat, yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oh iya, untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 bisa meninggalkan Zoom meeting. Nanti akan di-invite dengan link yang baru. Nanti akan diberikan oleh wali kelas masing-masing.
Yang PAUD bisa stay tetap di sini, jangan meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Ini PAUD. Bye-bye. Infokan kembali untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa meninggalkan Zoom meeting sekarang. Pak, kalau yang satu HP TK sama SD-nya gimana? Ini Bu, menurut Ibu info mana yang lebih penting Bu, untuk SD atau untuk TK? Boleh ikut. Sudah selesai kah? Videonya Pak. Ibu. Boleh pilih salah satu saja Bu. Ibu mau ikut yang mana? Kalau mau ikut yang kelas 3, boleh masuk di kelas 3 dulu. Kalau mau ikut yang PAUD, tapi yang PAUD nanti kita akan infokan. Kalau ada hal-hal penting yang bisa disampaikan, kami akan informasikan lewat grup. Ya Bu, baik Bu. Ya. Makasih Pak. Sekali lagi, pastikan di ruang Zoom meeting ini adalah orang tua siswa dari TK dan PAUD. Priscilla, Ibu lihat kamu masih ada di sini. Priscilla boleh keluar dulu. Nanti Priscilla akan masuk. Nanti dikirim ke grup kelas 2. Nanti kamu masuk lewat Zoom yang dikirim sama Ibu Guru di grup WA kelas kamu ya. Jadi ini khusus untuk anak PAUD. Jadi Priscilla boleh keluar dulu dari Zoom-nya. Ini pandai-pandai ya naik jam setengah hari ini duduknya pandai kita. Nelo anak Zoom kan. Ya, diinfokan sekali lagi untuk yang berada di sini adalah orang tua dari TK dan PAUD saja ya. Untuk yang SD boleh keluar dulu, nanti akan dikirimkan link yang baru oleh wali kelas masing-masing di grup kelas. Terima kasih. Siap tuh, siap. Sepertinya sudah ini sih Bu Nevi, saya lihat kayaknya udah kelas PAUD semua sih. Sudah kelas PAUD semua ya. Mau dibagi ke A dengan B lagi, Bu? Iya Bu. Silakan Boleh, Pak boleh Aldo. Bu. Iya, kita mau bagikan ke kelas A dan B. Bapak Ibu, sembari menunggu breakout room-nya dibuat, kami mau mengingatkan bahwa saya sudah mengirimkan link absensi atau presensi di chat ya. Silakan Bapak Ibu cek, nanti isi itu singkat saja, hanya nama anak dan kelasnya aja. Tinggal dipilih saja di chat ya Bapak Ibu. Terima kasih.
Bu, ganti nama dulu kah, Bu? Tadi kan pakai nama abangnya. Boleh, Bu. Sekalian Boleh, nama boleh. kelasnya supaya Pak Aldo Iya. bisa tahu. Iya, nama kelasnya, Bu. Kelas A tadi apa ya, Bu? Lupa. Nggak apa-apa, tulis aja nama anak kelas A. Kalau yang kelas ya? B ya, Iya, nama ya. anak lalu kelas B. Oke. Iya. Alistar ya, Punya. Kelas A tuh. Ternyata untuk breakout roomnya itu tinggal dipilih ya Bapak Ibu, ada yang segi 4 kotak-kotak itu, silakan pilih itu, nanti pilih kelasnya, kelas A atau kelas B, silakan ada di situ. Untuk breakout roomnya, tekan layarnya pasti muncul kotak yang 4 di sebelah kiri ya. Ada di layar utama, Bapak Ibu. Jadi ada breakout room, nanti bisa diklik, lalu boleh pilih yang A berarti di kelas A. Saya udah masuk ya, TKB. Dan speaking. Betul, Mbak. Udah. Apaan? Tunggu dulu. Revo, Gisel, lalu Ferdian belum masuk, sama Reza Elvan Hagai juga belum masuk. Lalu Valen, Fania belum masuk juga di kelas A. Jadi bisa pilih ya, Bapak Ibu, ada kotak. Bu, apa yang dipilih kotak kah? Ya, ada kotak 4, boleh pilih nanti. Oke, udah. Lalu pilih yang kelas A. Ya, Kak, mereka belum klik. Jadi saya mau kasih tahu dulu ya, Bapak Ibu ya, tunggu sebentar. Bapak Ibu, saya mohon yang masih ada di Zoom yang ini, silahkan klik yang segi 4 di sebelah kiri, ada tulisan breakout room. Nah, silahkan Bapak Ibu pilih kelas anak-anaknya, misal kelas A nih, saya bacakan. Gisel, silahkan pilih kelas A. Lanzo, silahkan Iya. pilih kelas A. Ferdian Valen juga bisa. Morika, Brigita Sari, pilih kelas B. Ferdian pilih kelas A. Silakan Bapak Ibu yang masih ada di di Zoom meeting yang ini, silakan masuk ke breakout room, ada di sebelah kiri. Bisa langsung diklik di situ. Di bagian sebelah kiri itu ada kotak-kotak. Yang kotak 4 segi 4 itu bisa ada pilihan kelas A, TKA atau TKB. Lalu nanti tekan join. Gisel, Lanzo, Ferdian, Morika, ayo. Morika, Lanzo, sama Ferdian. Pilih kelas, kalau Morika kelas B, Lanzo kelas A, Ferdian kelas A juga. Silahkan pilih ke breakout room-nya atau di kelas masing-masing.
Lanzo dan juga Ferdian masih belum masuk. Buka dulu di layar utama. Nanti ada 4 kotak di sebelah kiri, nah itu bisa diklik. Ya, Bu Afu Udah nih semua belum buka masuk semua. kelasnya nih, Bu. Aduh, aku baru kentut. Bu Afu belum masuk kelas Ibu nih, Bu. Bu Cici aja kali temannya anak-anak di kelas A. Siapa yang nemenin mereka di kelas A? Halo, ini siapa?